Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan mulai mempelajari tema 6 subtema 3 pembelajaran sains 1, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Apa saja yang ada di sini? Baik, akan Bu Dina jelaskan. Yang pertama ada tentang bahan konduktor dan isolator. Di sini ada sebuah bacaan yang menerangkan tentang bahan konduktor dan isolator. Kalian pasti pernah ya melihat benda-benda di sekitar kalian, terutama yang bisa menghantarkan panas seperti panci atau ini centong ya, terus irus, wajan. Kemudian ada setrika atau solder, seperti itu. Kalian amati, itu benda-benda yang bisa menghantarkan panas tadi, ada bagian-bagian tertentu yang dilapisi dengan plastik atau kayu. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika benda-benda tersebut digunakan, lalu mulai panas, terus dipegang, kita pegang ya, ujungnya jadi tidak terasa panas. Misalnya setrika tadi. Bayangkan kalau semua bagian setrika terbuat dari besi atau aluminium. Pasti akan terasa panas kalau dipegang. Kalau dipakai untuk setrika juga pasti akan panas tangan kita. Demikian juga dengan peralatan memasak seperti panci dan wajan. Pasti ada pegangannya ya. Pegangannya panci dan wajan. Itu biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Kalau misalnya ada yang tidak ada pelapisnya seperti kayu dan plastik itu tadi, pasti kalian akan menggunakan kain lap. Iya enggak? Kain lap untuk mengangkat wajan yang setelah digunakan untuk memasak atau untuk memegangnya ketika memasak. Pasti menggunakan lapisan kain seperti itu. Tidak mungkin kalian langsung memegang aluminiumnya, pancinya itu, atau wajannya itu. Karena akan terasa panas tangannya. Nah, benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik, seperti aluminium, besi, logam-logam lainnya itu ya, kuningan itu juga, itu disebut dengan konduktor ini. Ya. Jadi dia bisa menghantarkan panas dengan sangat baik, terutama aluminium. Makanya itu digunakan untuk memasak, seperti itu. Kemudian kebalikannya, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Itu. Bedanya itu, konduktor dan isolator. Contohnya apa? Ya tadi plastik, kain, kemudian kayu gitu ya. Terus ada lagi benda-benda yang bisa menghantarkan panas tapi sangat sedikit. Contohnya apa? Semikonduktor. Ya apa? Namanya apa? Semikonduktor. Contohnya seperti kaca. Nah ini ya. Tembaga ini ya. Besi, aluminium, tembaga. Ini adalah contoh-contoh dari bahan konduktor. Nah ini contoh-contoh bahan isolator. Kayu, lap, kain ya. Plastik. Kemudian ini semikonduktor. Ya. Ada nggak di sini ya? Oh, tidak ada ternyata contohnya semikonduktor di sini. Baik, nggak apa-apa ya, Bu Dina lanjutkan. Yang penting kalian bisa memahami antara konduktor dan isolator tadi. Oh iya, konduktor dengan konduksi itu berbeda ya. Di sini kan yang Bu Dina bahas itu konduktor. Tapi kemarin kita sudah mempelajari tentang konduksi. Berbeda. Kalau konduksi, konveksi, dan radiasi yang berakhiran si, itu adalah prosesnya. Proses perambatan panasnya. Tapi kalau konduktor, isolator yang belakangnya or, nah itu adalah bahan-bahan atau benda-benda
benda-benda yang bisa menghantarkan panas dan sulit untuk menghantarkan panas. Seperti itu. Nah, ini nanti ada tugasnya ya. Nah, seperti ini nanti akan Budina buatkan ya lembar tugasnya. Kalian tulis di buku masing-masing nanti ya. Ini ada percobaan, tapi nggak perlu dilakukan ya, ini nggak apa-apa. Percobaannya sebenarnya juga sangat mudah. Jadi kalian tinggal pakai lilin sama sendok saja. Kalau di sini kan besi, tidak perlu besi, sendok saja nggak apa-apa. Sendok logam itu loh. Nah, taruh di atasnya begini. Taruh di atasnya. Apa yang akan kalian rasakan setelah beberapa menit? Misalnya 1 menit gitu. Apa yang akan kalian rasakan pada ujung sendok? Sudah pasti terasa panas ya. Ini sama saja dengan peristiwa ketika memasak. Wajannya taruh di atas kompor. Kalian pegang saja itu wajan yang tidak ada pegangan plastik atau kayunya. Pasti akan terasa panas kan ya. Seperti itu. Kalau ini pakai sumpit. Sumpit kayu ya. Jadi dipegang pakai kayu. Panas apa enggak? Sudah jelas tidak akan terasa panas. Karena sumpitnya ini adalah bahan isolator. Demikian juga dengan yang dipegang dengan lap. Pakai lap. Sudah pasti tidak akan terasa panas. Begitu. Jelas ya ini ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara konduktor dan isolator. Itu saja dulu. Apa perbedaannya konduktor dan isolator? Nah, kemudian sekarang pembelajaran 2. Di sini ada sejarah termos. Kalian tahu termos? Ya, dulu itu digunakan untuk menyimpan air panas. Kenapa kok termos itu bisa digunakan untuk menyimpan air panas dalam waktu yang lama? Dan airnya tetap hangat, meskipun disimpan dalam waktu yang lama, kurang lebih sekitar 24 jam ya, sehari semalam. Apa yang menyebabkan? Jadi begini, ini ya, di sini kan ada bagian-bagiannya termos ini. Coba kita besarkan sedikit ya. Kelihatan enggak ini ya? Bagian-bagiannya termos. Nah, seperti ini bagiannya. Jadi di sini termos itu ada plastiknya, bagian paling luar ya, terus ada pegangannya. Lalu antara plastik dan dalamnya termos ini biasanya itu ada ruangannya. Ruangannya kosong, ya ini dinamakan ruang hampa. Terus ada lapisan peraknya. Gunanya apa lapisan perak ini? Yaitu untuk menjaga agar panasnya tidak keluar. Perak kan logam ya, dilapisi. Jadi kacanya dalamnya ini dilapisi sama perak. Supaya panasnya tetap terjaga di dalam termos itu tadi. Terus penutupnya ini terbuat dari gabus. Ada penutup gabusnya, ada juga yang dari plastik. Supaya tetap rapat ya, rapat dan nggak keluar panasnya, tujuannya itu. Seperti ini, termos. Di sini ada bacaannya, nanti bisa dipelajari sendiri ini ya bacaan. Seperti yang sudah Budina bagikan bukunya di grup WhatsApp kemarin. Dibintangin ya itu, bukunya dibintangin, sudah tak suruh bintangin kemarin. Dibintangi, dikasih tanda bintang di WhatsApp-nya itu. Supaya nggak hilang, supaya nggak tenggelam. Jadi kalau mau nyari tinggal cari di pesan berbintang gitu. Nah, kemudian di sini nah, kalau sekarang itu menyimpan air panas sepertinya nggak perlu lagi pakai termos. Kita pakai heater ya. Heater atau dispenser. Pakai heater, pakai listrik ya. Pakai dispenser langsung nyalakan gitu aja. Udah jarang orang menggunakan termos. Tapi masih tetap banyak juga yang
dipakai ya kalau misalnya nggak ada listrik atau digunakan untuk pedagang asongan keliling. Itu biasanya juga pakai termos ya, masih pakai termos ya. Nah, kemudian di sini ada penggunaan benda konduktor dan isolator. Seperti yang sudah Bu Dina jelaskan tadi ya. Nah, ada lap ini ya. Ada panci aluminium. Nah, ini ada pegangannya. Benda-benda ini sangat mudah kalian jumpai di rumah masing-masing. Jadi Bu Dina harap kalian sudah paham ya tentang konduktor dan isolator ini tadi. Jadi kalau ada panci, ada pegangannya itu disebut isolator. Tapi pancinya, aluminiumnya, logamnya itu disebut sebagai konduktor. Benda konduktor. Itu saja seperti itu perbedaannya. Kita lewati saja ini ya, sudah jelas tadi. Oh iya, selain panci apa tadi ya? Solder ya. Kalian pernah tahu solder nggak? Itu yang biasanya dipakai tukang ya untuk melelehkan timah panas. Nah itu pegangannya terbuat dari kayu atau plastik. Tapi di ujungnya besinya itu yang untuk melelehkan timah itu terbuat dari besi ya. Dari besi. Terus di sini bab selanjutnya pembelajaran 3 ada bacaan tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Apa saja peranannya? Nah, ini. Ada bacaan di sini ya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Budina yakin di kampung kalian pasti ada tradisi seperti ini ya. Kalau ada bayi yang lahir, itu biasanya ada itu loh, yang jenang procot, terus rujak gobet, terus dikasih apa lagi itu ya dawet itu ya biasanya kalau orang sini memperingati 3 bulan biasanya pakai sego kulupan ya kalau orang Jawa biasanya ya. Nah, ada telurnya, ada kluwe supaya katanya rezekinya lebih-lebih ya. Ada tahu kluwe enggak? Kluwe. Nah, kalau misalnya nggak tahu nanti bisa tanya ya sama mamanya sama ibunya di rumah. Kluwe itu seperti apa? Itu adalah bentuk-bentuk tradisi. Tradisi untuk menyambut peristiwa kelahiran. Demikian juga dengan kematian. Ya, ada tradisi yang biasanya masih tetap dilakukan hingga kini. Misalnya memperingati sampai 7 harinya tentang si mayat begitu ya. Nah, itu juga adalah tradisi. Tapi ada juga yang sudah mulai meninggalkan tradisi ini ya karena apa ya kepercayaan setiap masyarakat itu berbeda-beda, apalagi di satu tempat dengan yang lain. Ya, kita nggak boleh menghina ya, itu adalah memang kepercayaan orang, nggak bisa dipaksakan seperti itu ya. Tapi kalau yang mau menjaga tradisinya ya silakan saja, tidak masalah gitu. Nah, kemudian ini tentang tempat wisata. Di sini ada tempat wisata yang mengusung kembali tema ke masa lalu dan kembali ke alam. Jadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Nah, desa adat. Ini ada pemerintah dan masyarakat desa adat. Tetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Kalau desa adat sepertinya di sini nggak ada ya, tapi dulu Bu Dina itu pernah waktu di NTT itu ada namanya Ende, desa di daerah Ende. Terus desa di daerah Wairebo. Terus yang terkenal lagi itu di mana ya? Daerah Sulawesi, Tanah Toraja. Nah, di sana yang terkenal dengan peristiwa-peristiwa apa ya adat apa itu yang mayat dibangkitkan lagi itu loh. Jadi orang mati sudah beberapa tahun terus dibangkitkan lagi di
Tanah Toraja sana. Itu juga merupakan sebuah tradisi masyarakat desa tersebut. Bagaimana caranya ya? Itu sudah ini yang tahu ya masyarakat setempat. Kok menakutkan Bu ya? Enggak, bagi mereka enggak loh. Itu kan sudah tradisi mereka. Tapi mungkin bagi kita yang tidak pernah melihat, yang enggak pernah tahu bagaimana mayat dibangkitkan lagi ya, mungkin terasa ngeri ya, takut ya. Tapi kalau mereka karena sudah tradisi ya, enggak mungkin seperti itu. Kalian bisa mencarinya di Google ya, kalau mau tahu. Desa adat Tanah Toraja. Di sana ada nanti. Kemudian Wairebo. Kalau Wairebo itu di NTT sana. Itu rumahnya kayak gubuk-gubuk. Dari apa itu jerami begitu atapnya. Nah, kemudian apa yang menjadi istimewa dari sana? Di Desa Wairebo di NTT itu ada ini kisahnya. Ada kisah juga yang bisa diangkat menjadi apa itu ya mungkin semacam legenda ya kalau di sana. Terus ada juga kalau di Jawa Timur itu namanya Desa Tengger yang ada di daerah Bromo, Gunung Bromo, tahu nggak? Nah di sana ada Desa Tengger. Itu juga desa yang sangat dijaga tradisinya. Di sana banyak penganut agama Hindu ya. Desa Tengger. Terus ada lagi di Banyuwangi itu namanya Desa Osing. Di sana ada bahasanya sendiri, walaupun cuma sebuah desa. Namanya Osing. Bahasa Osing. Kalau orang Banyuwangi atau mungkin keluarga kalian ada yang berasal dari Banyuwangi, pasti tahu yang namanya Desa Osing itu seperti apa. Di sana ada bahasa tersendiri ya, bahasa yang memang digunakan warga sekitar desa itu saja yang tahu. Seperti itu. Ada bahasa sendiri, bahasa Osing. Nah, kemudian ini keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Masih banyak lagi ya ini ya. Nah ini beberapa desa yang dilindungi ini ya. Desa adat Bena di Ngadala ini loh yang Budina maksud tadi ya. Ada di NTT ada Bena ini. Terus ada Werebo tadi ini ya. Bena ini Budina pernah kesini dulu di Ngada. Terus Werebo ini juga di NTT ini juga ada ya yang Budina ceritakan tadi. Terus desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya. Desa Trunyan Bali. Oh ya ini barangkali ada yang pernah kesini ya. Di sini ini yang namanya Desa Adat Trunyan itu ada banyak tengkoraknya. Kerangka manusia. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal ya ditaruh di bawah pohon begitu saja. Bawah pohon apa Bu? Pohon menyan itu loh, pohon kemenyan. Makanya kok namanya ini Desa Trunyan. Jadi pohon trunyan ini, pohon kemenyan ini tadi baunya itu bisa mengaburkan bau-bau mayat yang ada di bawahnya seperti itu. Barangkali kalian ada yang pernah kesini atau dulu orang tua kalian pernah kesini, bisa digali lagi. Atau kalau kesulitan bisa cari di YouTube atau di Google, silakan ya. Ini contoh-contoh beberapa desa yang tetap menjaga tradisinya. Kalau di Gresik bagaimana? Ini nih tadi ya. Desa adat Osing di Kemiren Banyuwangi yang Budina jelaskan tadi. Ya, suku Osing, punya suku Osing. Kalau di Gresik sini bagaimana? Ya, silakan dicari. Bertanya pada sumber yang terpercaya, masyarakat Gresik asli. Adakah desa seperti itu di sini? Kalau Budina sendiri kurang mengerti ya, karena taunya yang di Malang. Nah, ini ada perajin batik Osing. Ini yang di Banyuwangi tadi ya, desa adat. Nah, ini salah satu mata pencahariannya itu adalah salah satu mata pencahariannya dengan membuat batik ini tadi mereka ya.
Mana tadi ini ya? Oh iya ini ya. Batik, festival batik. Nah, ini di Desa Osing. Terus mana lagi ya? Oh iya, selanjutnya pembelajaran 4. Pembelajaran 4 ini ada permasalahan sosial di sekitar kita. Ini. Jadi ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja permasalahan sosial yang ada di sekitar kita? Yang paling utama adalah sampah. Siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Ini juga menjadi masalah. Kenapa? Kalian nggak mau kan jadi sampah? Ya apa? Jadi orang yang suka membuang sampah? Karena itu sangat merugikan ya. Sampah itu permasalahan yang sangat merugikan dan dampaknya itu sangat besar. Satu orang membuang satu kantung di parit, satu lagi datang membuang satu kantung lagi, sampai genap satu kampung membuang satu kantong di parit. Itu paritnya bisa tersumbat, selokannya bisa tersumbat. Akhirnya apa? Ya kayak yang biasanya terjadi di Gresik itu ya. Apalagi di pasar itu ya. Sering kan kalian jumpai apa? Sampah-sampahnya itu kalau banjir itu kintir apa ya itu ya. Nah, itu contoh-contoh kalau misalnya paritnya itu penuh dengan sampah. Ada lagi itu berita-berita membuang kasur di selokan. Waduh. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Nanti yang rugi ya siapa ya? Kampungnya itu sendiri yang rugi. Kan bisa terjadi banjir. Kalau banjir banyak penyakit, berbahaya bagi orang lain, gitu ya. Lalu ada lagi di sini sungai yang kotor, jadi tercemar dengan tercemar sama limbah pabrik. Dari industri atau pabrik-pabrik itu biasanya kan ada limbahnya. Itu kalau nggak diolah dulu pasti kan menimbulkan racun. Ada racunnya, ada kandungan racun di dalam limbah tersebut. Apalagi kalau langsung dibuang ke sungai, sungainya jadi kotor, terus ikannya mati, tumbuhannya mati. Apalagi kalau sungainya dipakai untuk mengairi atau irigasi sawah, sudah jelas nanti padinya petani itu menjadi mati semua, akhirnya terjadi gagal panen, nah merugikan petani, begitu. Nggak boleh seperti itu. Itu perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan kondisi lingkungan itu ya. Kemudian ada bangunan liar. Ini juga permasalahan sosial ini. Kalian pernah menjumpai kah? Ini bangunan liar di atas saluran air. Mungkin warung-warung yang kurang tertib itu ya. Di pinggir-pinggir jalan, di trotoar. Trotoar itu untuk apa gunanya? Untuk pejalan kaki kan ya. Jadi seperti itu. Itu sebenarnya tidak boleh bangunan liar itu. Karena tidak ada izinnya. Seperti itu. Apalagi kalau di kota-kota besar itu semakin banyak saja ini bangunan liar sepertinya ya. Kalau sudah waktunya nanti diambil sama, apalagi kalau mendirikan bangunan di atas milik orang lain misalnya. Nah itu juga nggak boleh ya. Seharusnya ya minta izin dulu sama yang punya, apakah boleh ditinggali atau dipinjam seperti itu. Nah, ini lagi permasalahan sosial, kemacetan lalu lintas. Nah, pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Ini juga menjadi salah satu permasalahan sosial. Nah, untuk selanjutnya, sini ada masalah sosial di lingkungan tempat tinggal kalian. Apa saja masalah sosialnya? Penyebabnya apa? Akibatnya apa?
Terus kemudian ini ada contoh usaha bolu meranti di Medan. Ini kita lewati saja ya. Sepertinya ini sudah banyak ini di Gresik ya. Kemudian pembelajaran 5 selanjutnya. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Bahan konduktor isolator. Seperti apa? Ya, seperti yang tadi sudah Bu Dina jelaskan, ini sudah selesai ya. Oven. Nah, ada yang punya oven di rumah? Mana tadi ya? Ada kayaknya oven di sini ya. Itu juga pakai konduktor dan isolator itu ya, oven. Manggang kue. Mesin mobil dan motor. Nah, ini. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai pengantar listrik. Tapi di motor atau di mobil tidak mungkin semuanya terbuat dari besi ya kan? Pasti ada plastiknya, ada kainnya. Nah, itu digunakan untuk isolator. Kalau besi semua ya panas ya mobilnya. Motornya juga. Terus terasa berat juga pasti ya. Nah, kemudian ini setrika zaman dulu ya yang jari arang. Nah, itu pegangannya terbuat dari kayu. Itu kenapa ya? Untuk isolatornya supaya enggak ini nih contohnya ya, supaya enggak panas kalau dipegang. Ini sudah Budina jelaskan tadi ya, sudah paham pasti ya. Selanjutnya di sini ada pelajaran SBK, yaitu gambar cerita. Gambar cerita, apa itu gambar cerita? Yaitu gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama buku anak-anak. Kalian pernah tahu kan ya buku cerita yang ada gambar-gambarnya itu? Bu Dina yakin kalian pasti pernah membacanya atau melihatnya setidaknya ya. Buku gambar cerita. Bagaimana cara membuatnya? Ada beberapa teknik. Yang pertama teknik kering. Ini ya, contohnya seperti ini. Membuat dari pensil, gambarnya kayak gini ya. Nah ini ya. Terus dari krayon, gambarnya seperti ini. Pernah nggak melihat buku? Di perpustakaan ini banyak ya. Terus digambar teknik kering, pakai pulpen, spidol. Yang kedua ada teknik basah. Kalau basah berarti pakai air ya. Tinta, ya, kuas. Nah, seperti itu ya. Ini cat poster. Itu juga, itu adalah teknik basah. Jadi ada dua macam, teknik kering dan teknik basah. Kalau yang teknik kering tadi nggak pakai air ya. Kalau yang teknik basah ini pakai air. Seperti itu. Selanjutnya pembelajaran 6, ini yang terakhir ya. Masalah sosial di sekitar kita, ini lagi ya. Tadi sudah Bu Dina jelaskan. Masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nanti kalian cari tahu ya, kira-kira bagaimana cara mengatasi masalah-masalah sosial tersebut atau tindakan apa yang seharusnya kita lakukan supaya masalah sosial tersebut tidak semakin memburuk begitu ya. Contohnya tidak disiplin di jalan raya ini juga menyebabkan kemacetan ya, kecelakaan, kemacetan seperti itu nggak boleh ya. Oke, sekarang sudah selesai sampai di subtema 3 pembelajaran 6 tadi ya, terakhir ini. Oh, ini tadi media. Oh, ada lagi nih, gambar cerita ya. Selanjutnya ini gambar cerita lagi. Medianya, kalau tadi tekniknya ya, sekarang medianya. Medianya apa? Ada yang digunakan pada media kering. Biasanya digunakan teknik asir. Media kering. Ada tekniknya sendiri ya. Teknik arsir. Terus teknik blok. Ya.
diarsir, diblok. Kalau diblok berarti gambar semua kayak gini ya. Nah, ada lagi di sini, menggunakan media basah. Ini tadi kan yang menggunakan media kering ya. Media itu yang peralatan yang digunakan, yang digambari itu loh. Kalau kering kan pakai kertas ya. Kalau basah ini bisa menggunakan campuran air di atas kertas. Misalnya dengan kanvas. Atau kanvas itu kan bisa terbuat dari kain yang campur kertas pulp gitu ya. Bisa juga. Gambar ilustrasi. Ini ada lagi gambar ilustrasi. Biasanya digunakan untuk membuat supaya cerita itu lebih hidup ya. Jadi pembaca itu bisa membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu adalah gambar ilustrasi. Mempertajam alurnya juga bisa. Ini ada contoh-contoh gambar. Oke, sampai di sini ya, Budina akhiri pembelajaran tema 6, subtema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.